Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Bapak Prabowo pada saat beliau berdiskusi dengan beberapa media seperti Najwa Shihab dan sebagainya. Beliau mengatakan bahwa ingin sekali berdialog, berdiskusi dengan beberapa tokoh dari Indonesia Gelap. Sepertinya Bapak Prabowo ya menyentil. Ya, kita semua tahu siapa tokoh tersebut yang bergabung dalam gerakan mahasiswa seperti ada Rocky Gerung, ada Ferry Amsari, Bung Adian, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita nonton berikut ini. Saya juga mau dialog, saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas, kan sudah bisa kalah jauh mungkin dengan Cina, iya kan? Elektronik, telepon, ya kan? Kita sekarang siapa yang pakai telepon buatan Amerika mungkin ya? Apple masih, ya teknologi dia masih unggul lah. Nah, jadi ini nanti ada equilibrium baru ya. Saya sendiri juga sangat prihatin, tapi ya ini fakta yang dihadapi seluruh dunia. Ya hanya saya percaya tadi apa yang Alvito sampaikan. Basic kita kuat, ya. Whatever happened, saya kira kita survive apa yang sudah pernah kita survive krisis-krisis berkali-kali. Ya. 68, 98, 2008, COVID, ya kita hadapi dan kita bisa atasi. Tapi kuncinya kalau ada kerukunan. Ya. Jadi saya juga prihatin, ya mungkin. Saya juga mau dialog, saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia Gelap, ya. Indonesia. Perwakilan tokoh Indonesia Gelap sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, menantang Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan orang-orang terdekatnya. Mulai dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, hingga Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu 9 April, tantangan tersebut disampaikan saat Ferry menerima ajakan Prabowo untuk berdialog soal Indonesia Gelap. Ia mengaku siap bertemu dengan Presiden dan berbicara panjang lebar mengenai hal tersebut. Namun, Ferry mensyaratkan Prabowo harus siap didebat dan dialog harus disiarkan secara langsung tanpa dipotong. Ia lantas menyinggung orang-orang terdekat Presiden yang dinilai dapat menimbulkan masalah di masa mendatang seperti Luhut, Dasko, dan Teddy. Apalagi status Teddy saat ini masih merangkap sebagai TNI aktif. Kan ada wacana tuh, tokoh-tokoh Indonesia Gelap mau diundang oleh Pak Prabowo. Ya, terus narasi tersebut ketika dimunculkan, yang menyambut muncullah orang-orang seperti Rocky Gerung, Ferry Amsari, ya, dan yang mengaku-ngaku tokoh Indonesia Gelap. Ya, saya mau menanggapi hal ini. Itu yang pertama, saya kasihan sama gerakan mahasiswa. Jadi ketika tokoh-tokoh yang dianggap tokoh Indonesia Gelap itu muncul, Rocky Gerung, Ferry Amsari, ya, ini yang kemudian Refli Harun, ya, katanya mau berdialog gitu ya, dia muncul. Itu menandakan bahwa ya memang benar bahwa mahasiswa digerakkan oleh siapa? Oleh mereka. Apa benar tuh, BEM? Kalian itu digerakkan oleh mereka-mereka itu. Patut kita pertanyakan itu sama BEM. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, justru ketika tokoh-tokoh itu yang merasa menggerakkan muncul, artinya apa? Itu melegitimasi bahwa selama ini ya gerakan-gerakan yang terjadi ya kemarin Indonesia Gelap ya memang ya orangnya itu yang muncul-muncul itu, artinya apa? Sudah terkotak ya, sudah kepegang itu ya, muncul sendiri, nggak perlu harus dibedah gitu ya. Dan yang ketiga, tanggapan saya mengenai hal tersebut, ya
memang itu maunya para yang mengaku tokoh Indonesia gelap itu diundang oleh Pak Presiden. Siapa sih nggak mau diundang Presiden? Terus akhirnya setelah diundang Pak Presiden, minimal referensi kan naik, suara atau peringkat dalam kancah politik meningkat, gitu ya. Jadi kepentingannya apa kalau bukan untuk kepentingan pribadi gitu? Ya, tolong pikirin itu deh teman-teman mahasiswa nih terutama. Ferry Ansari tiba-tiba bersedia untuk diajak berdialog dengan Prabowo, tapi dengan syarat harus disiarkan langsung, live, dan tidak dipotong. Kok ini Ferry Ansari merasa gitu ya, menjadi tokoh Indonesia gelap, padahal Prabowo sama sekali tidak menyebutkan nama ya. Prabowo hanya mengatakan ingin berdialog dengan orang-orang yang mengatakan Indonesia ini gelap. Sama sekali Prabowo tidak menyebutkan nama. Tiba-tiba Ferry Amsari muncul di media dan mengatakan siap berdialog dengan Prabowo. Asal disiarkan langsung. Jadi ketahuan ini siapa yang selalu membuat gaduh Indonesia ini, jadi ketahuan ya. Padahal Prabowo tidak sebut nama. Tiba-tiba Ferry Amsari mengaku siap diajak berdialog dengan Prabowo ya. dengan beberapa syarat ya. Jadi sekarang ketahuan siapa yang lokomotifnya, siapa ya yang selalu membuat Indonesia Indonesia menjadi gelap gitu ya, katanya gitu ya. Prabowo ingin jumpa dan diskusi dengan orang-orang dari Indonesia gelap. Boleh diundang semua, dikumpulkan semua, dibuat acara dengan live supaya tidak ada yang dipotong-potong, tidak ada yang diedit-edit. Jadi semuanya transparan. Kalau ini saya setuju banget supaya tidak ada tawar-menawar di situ. Jadi semua masyarakat Indonesia tahu apa sih kepentingan mereka, apa solusi dari Pak Prabowo. Siarkan secara live. Kami pun sebagai rakyat itu heran ya, yang mana sebenarnya Indonesia gelap, apalagi Pak Prabowo sebagai kepala negara. Kita lihat aja tadi mudik ya, Trans Jawa itu one way, lancar nggak? Nah, jujur ngomong ya, lancar apa enggak itu one way? Nah, Trans Jawa itu dibangun pada masa siapa, kan begitu? Ya, pada masa yang bagaimana? Indonesia ada kemajuan atau enggak? Kalau dulu kan hanya ada Pantura, sekarang ada Trans Jawa, ya kan? Bukannya itu sebuah kemajuan? Nah, belum lagi dari sektor-sektor yang lain. Indonesia gelap yang mana? Diskon tol, ada diskon tol, tarif tol, ya kan? Nah, itu dari segi pemudik ya. Kemudian gas waktu itu ada, ya kan? Sebenarnya Pak Prabowo, mereka yang mau berteriak Indonesia gelap itu adalah orang-orang yang hanya sakit hati ya, atau mereka adalah orang-orang yang tidak ingin Indonesia ini maju ya. Saya kira itu Pak. Jadi kami sebagai rakyat mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo kami semangat, kami optimis, kami positif bahwa negeri yang Bapak pimpin pasti akan menuju kemajuan. Biarkan orang-orang nyinyir itu ya, mereka hanya sakit hati karena memang pilihan mereka tidak jadi. Kalaupun pilihan mereka jadi, belum tentu seperti Bapak. Hidup Prabowo, maju terus Pak. Nah, itulah tadi sahabat beberapa cuplikan video dan netizen tadi berpendapat ketika beberapa tokoh itu membalas dari pernyataan Bapak Prabowo. Sepertinya mereka lah yang mendorong, yang mengkompori mahasiswa ini untuk berdemo dengan gerakan Indonesia Gelap. Padahal Bapak Prabowo dalam pernyataannya tadi tidak menyebutkan nama ya. Dan tokoh-tokoh itu seperti Ferry Amsari membalas pernyataan dari Bapak Prabowo. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.